Laga yang sangat luar biasa tentunya pemirsa, saya yakin Anda semua para pecinta sepak bola Indonesia yang tentunya menyaksikan begitu berbangga karena untuk pertama kalinya akhirnya Timnas Garuda pertama kali bisa lolos masuk perempat final dalam Piala Asia U23. Lantas bagaimana peluang kedepannya pada saat laga kontra nanti antara melawan Timnas Korea maupun Timnas Jepang? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber pada hari ini sudah hadir tentunya, yaitu mantan pemain nasional Kang Dede Sulaiman. Kang Dede, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Oke, dan selanjutnya juga bergabung secara virtual manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji. Pak Marji, malam. Ini sekarang sudah berada di Jakarta, Pak Marji, malam, ya? Mbak. Oke. Ya, baru tadi jam 4 nyampe. Besok malam tadi balik lagi. Langsung udah berangkat lagi besok, Pak Marji? Pekerjaan yang harus saya selesaikan. Oke. Iya, betul. Lagi berbagi tugas lah. Pak Marji, ini kita bersama-sama tentunya sudah menyaksikan laga yang begitu luar biasa, membuat deg-degan tentunya seluruh masyarakat Indonesia, tapi akhirnya bisa memetik kemenangan yang begitu luar biasa. Pak Marji, apa artinya kemenangan ini bagi sepak bola Indonesia tentunya ke depannya? Ya, kalau kami yang berada di Timnas ya, tentu ini selaras dengan apa yang yang diinginkan atau yang jadi tujuan Ketua Umum. Memang Ketua Umum kan memang dari awal sejak menjabat itu kepingin ada perubahan dari semua hal ya, terutama bagaimana supaya berprestasi. Itu yang selalu ditekankan kepada saya. Kebetulan kan Timnas ini kebetulan di bawah BPN kan, sehingga kaitannya dengan Timnas ini Ketua Umum itu betul-betul fokus dan concern gitu ya, memperbaiki dari semua hal. Nah, berkaitan dengan ini tentu ini kabar yang sangat menggembirakan dan juga perlu dikatakan prestasi buat anak-anak sendiri, karena kita tahu bahwa perkembangan anak-anak ini kan semakin hari semakin baik begitu ya. Baik itu di U23 maupun senior, kita semua bisa melihat bahwa perkembangan cukup baik. Nah, tentu ini juga tidak terlepas dari Coach Sintayong kan. Coach Sintayong memang sangat luar biasa dalam membawa tim ini, dan saya sendiri kebetulan ada di dalam, saya tahu persis prosesnya bagaimana. Karena boleh dikatakan setiap TC maupun pertandingan saya tidak akan pernah lepas gitu ya. Kemanapun saya selalu mendampingi dan saya selalu ikut prosesnya gitu. Itu yang patut diapresiasi dan patut membanggakan ke depan. Mudah-mudahan sih perkembangan ini semakin bagus dan semakin bagus gitu. Artinya supaya kita juga target seperti saat sekarang ini dari awal kan Ketua Umum ingin kita bisa ikut Olimpiade, tetapi dengan ikut Olimpiade ini kan kita paling tidak harus ke semifinal dulu kan, step by step. Setelah 8 besar bisa kita lalui, tentu kan ke depan ya tidak di sepak bola itu tidak mustahil bisa dijalankan, bisa dilakukan dan bisa berhasil kalau semua itu bisa dipersiapkan dengan baik, tentu dengan persiapan yang baik dan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia berupa doa. Oke, dukungan tentunya akan sangat diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti kita usai jeda juga akan bahas bersama Pak Marji dan tentunya dengan Kang Dede bagaimana peluang Timnas Garuda atau skuad Garuda ke depannya, karena nanti tentunya akan melawan skuad dari Korea maupun dari tim Jepang. Sesaat lagi kita akan bahas usai jeda pemirsa. Kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana tanggapan langsung dari Pak Marji, kita sekarang ke Kang Dede. Kang Dede ini kan sebagai mantan pemain nasional tentunya ya, melihat laga yang ditunjukkan performa yang luar biasa dari skuad kita pada saat kontra Australia, kemudian pada saat menggilas Jordania juga, ini kan luar biasa Kang. Artinya apalagi ada pemain-pemain kita 4 gol tercipta ini dicetak langsung oleh pemain lokal kita. Bagaimana evaluasi sejauh ini lihatnya? Mbak Gita, jadi kalau kita lihat dari 3 pertandingan, yaitu melawan Qatar, melawan Australia, dan terakhir melawan Jordania. Dari 3 pertandingan itu, yang kita lihat adalah yang saya amati bahwa ada visi misi cara bermainnya pemain-pemain itu sangat baik sekali. Performanya terus meningkat terus. Yang pertama adalah visi misinya pemain-pemain itu adalah bahwa dia tidak ingin
melakukan kesalahan sekecil apapun. Itu kita lihat seperti itu. Lantas yang kedua, mental anak-anak itu sudah mulai baik. Ya, di situ dia ingin menunjukkan yang terbaik di dalam permainan, yaitu baik untuk dirinya, baik untuk timnya, dan baik untuk negara dan bangsanya. Itu yang paling penting itu. Yang akhirnya di situ anak-anak itu jadi pemain belakangnya itu adalah punya tekad dia. Jangan sampai mudah kegolan. Ya, dia bertekadnya seperti itu. Visi misinya hampir sama itu. Lantas yang kedua, untuk pemain tengahnya, pemain gelandangnya, dia punya prinsip. Prinsipnya apa dia? Sebaik-baiknya, seenak-enaknya untuk memberikan bola ke pemain-pemain depan. Nah, sekarang tinggal pemain depannya nih. Pemain depan itu harus berjuang. Karena berjuang dia untuk bagaimana mengobrak-abrik, menerobos untuk bisa menciptakan gol. Contohnya waktu lawan Jordania, dia bisa 4 gol kita, kan seperti itu. Akhirnya memang ya prestasi anak-anak ini sekarang mulai meningkat seperti itu. Oke, mental ini juga menjadi kunci yang juga tentunya harus kita waspadai adalah laga yang selanjutnya. Karena ini kan antara, kita masih lihat ya, apakah antara melawan Korea ataupun melawan Jepang. Kang Dede sendiri bagaimana mengamati dari kedua negara ini? Mungkin salah satunya nanti akan menjadi lawan dari skuad kita. Baik dari Jepang maupun dari Korea sendiri. Apalagi pelatih Shin Tae-yong ini kan sebenarnya dari Korea juga ini kan. Iya. Jadi begini, Korea dengan Jepang memang levelnya memang sudah di atas dia, di atas Indonesia. Tetapi kalau kita lihat penampilan anak 3 pertandingan itu, saya rasa anak-anak itu tidak perlu takut. Karena memang bermainnya sudah baik anak-anak ini. Memang mental itu yang utama. Jadi jangan melihat Jepangnya, jangan melihat Koreanya. Yang penting anak-anak itu punya mental bertanding, kerja keras, punya kualitas sebetulnya anak-anak ini bisa bermain dengan baik. Jadi jangan kalah sebelum bertanding. Jangan kalah sebelum bertanding. Iya, begitu Mbak Gita. Oke, Pak Marji, ini kan tentunya dari tim analisis tentunya sudah mengamati bagaimana kekuatan dan juga kelebihan dari lawan kita antara dua negara itu yang nanti akan menjadi lawan Jepang dan juga Korea. Kalau boleh tahu dari pelatih Shin Tae-yong sendiri sebenarnya lebih mengeker untuk memilih melawan yang mana? Jepang atau Korea ini? Pak Marji? Halo? Oh iya, Pak Marji belum di-unmute, Pak. Silakan. Iya. Ya, oke. Iya, sorry. Beberapa kali setiap evaluasi kami selalu diskusi dengan tim kepelatihan, dengan coach Shin dan para asistennya. Jadi memang yang jadi pembahasan kami ketika kami sebelum melawan Yordan itu kan punya keyakinan, dan keyakinan itu tentu kan berkaitan dengan lawan yang akan dihadapi, entah itu Jepang atau Korea. Nah, berkaitan dengan lawan yang akan kita hadapi nanti, mungkin malam nanti baru akan ketahuan. Dua negara sudah kita sudah dianalisis ya, karena memang kan kuncinya ada di situ kan. Sudah dianalisis bagaimana pemain daripada Jepang ini seperti apa, Korea ini seperti apa, termasuk bagaimana kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa. Dan kami bersama-sama dengan tim kepelatihan langsung datang, hadir, nonton di stadion ketika Korea bermain, ketika Jepang juga bermain, sehingga di samping kita melihat dari video-video yang ada dan dianalisis, kita juga langsung datang sehingga bisa tahu persis lah ada plus minusnya ada di mana, sehingga nanti ketika dipastikan siapa yang menjadi lawan kita, tinggal nanti malam bisa dimatangkan, besok pagi lebih dipertajam kembali. Setelah itu baru kita akan menentukan strateginya seperti apa untuk bisa disampaikan kepada para pemain, baik itu di saat di classroom maupun pada saat di lapangan gitu. Jadi kondisi yang ada itulah yang betul-betul nanti akan kita pertajam kembali untuk bisa lebih detail tahu
lawan yang akan kita hadapi. Oke, yang tentunya kita juga akan menantikan pertandingan pada malam hari ini karena siapapun yang menang ini akan menjadi lawan dari skuad kita untuk pertandingan selanjutnya. Yang menarik juga ini Pak Barji, ini adalah pelatih Sintayong sendiri karena kan kita tahu bahwa kontrak ini sebentar lagi sudah habis. Nasibnya ini juga sepertinya akan sangat ditentukan. Bagaimana ini ke depannya dari pelatih Sintayong ini? Kan sudah beberapa media sudah memberitakan berkaitan dengan kelanjutan kontrak Sintayong dengan timnas. Kemarin pada saat di ruang ganti sudah disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum, sehingga mestinya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi bagaimana kelanjutan Sintayong. Nah, mungkin kalau saat sekarang ini yang perlu kita agak tunggu adalah bagaimana Nathan bisa kembali bergabung, karena kemarin kan Nathan kan kembali ke Belanda, saya ke Jakarta, Nathan ke Belanda ke klubnya, dan federasi lagi berupaya semaksimal mungkin agar supaya Nathan bisa gabung dengan timnas kembali, seperti itu. Oke, Kang Dede, ini seberapa signifikankah mengenai pelatih ini tentunya sangat berperan besar akan untuk laga selanjutnya. Kalau dari pandangan Kang Dede seperti apa? Pandangan saya Sintayong sekarang ini di usia 23 ini diterapkan dia berbeda dikala memegang tim senior. Di usia U23 ini cara bermainnya itu berani terbuka dan berani menekan di daerah lawan sendiri. Terbiasanya Sintayong itu begitu menyerang gagal langsung kembali ke belakang. Nah, ini di event usia 23 ini dia berbeda sama sekali. Makanya hasilnya kelihatan sekali seperti itu, bahwa main bola ya seperti itu, harus berani menyerang dan berani menekan di daerah lawan itu sendiri. Jangan habis gagal terus kembali lagi ke daerah kita. Itu yang sangat lawan bisa menyerang ke kita seperti itu. Makanya untuk yang ini Sintayong berbeda sekali, bahwa dia bermainnya anak-anak ini berani lepas dan berani menekan di daerah lawan sendiri. Oke, ini kan tadi kalau Pak Barji mengatakan tim analis sendiri sebenarnya sudah memetakan baik dari Jepang maupun dari Korea ini apa saja kelebihan dan juga kekurangan masing-masing yang nantinya ini bisa digunakan sebagai strategi untuk kedepannya pada saat nanti akan kontra melawan skuad Garuda sendiri. Apa yang sebenarnya harus diwaspadai dari para lawan-lawan ini nanti? Kita tahu bahwa Korea dan Jepang dia adalah pemain-pemainnya punya speed, skillnya bagus, kan seperti itu. Tetapi kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh khawatir dengan kondisi yang nama besar Korea maupun Jepang. Karena kalau kita lihat tadi, saya lihat mengamati bahwa di 3 pertandingan itu penampilan anak-anak itu luar biasa. Terutama pemain-pemain yang lokal itu sendiri, mulai dari penjaga gawang, ada Adi, lantas di belakang ada Ferrari dengan Ricky Ridho, lantas di tengah ada Marcelino, ada Witan di depan, ada bisa dimainkan juga ada di Komang, kan seperti itu. Sangat baik sekali pemain-pemain lokal kita. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut atas nama besar Korea dan Jepang. Ya. Seperti itu. Oke, nanti kita juga akan tanyakan bagaimana sebenarnya strategi langsung untuk menghadapi tentunya para wakil dari Asia Timur ini usai jeda pemirsa, saat lagi kami kembali. Dari informasi tadi pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan Kang Dede Sulaiman dan juga dengan Pak Barji. Saya kembali dulu ke Kang Dede. Kang Dede, kalau tadi mengevaluasi dari Korea Selatan dan juga dari Jepang ya, kekuatan dari masing-masing. Kembali lagi, Sintayong ini kan adalah asalnya dari Korea Selatan. Ini apakah mungkin akan menjadi keunggulan kah atau ada kelebihan, mungkin bisa memantau langsung kekuatan dari Korea misalnya? Mudah-mudahan harapan kita ya bahwa Indonesia ketemu sama Korea. Karena apa? Sintayong kan orang Korea, pernah menangani tim nasional Korea. Berarti dia sudah mengerti karakter pemain-pemain Korea itu sendiri. Mengetahui kelemahannya. Mengetahui kelemahannya. Jadi baik sekali kalau Indonesia ketemu Korea. Kemungkinan menang sangat besar sekali karena Sintayong kan mengetahui masalah karakter dan permainan Korea itu sendiri.
Oke, Pak Barji, kalau sejauh ini ya dari analisa atau mungkin dari evaluasi seluruh tim gitu, bagaimana kemudian evaluasi dari lini depan, lini belakang kita untuk para pemain atau skuad Garuda ini? Ya, kalau melihat skuad yang ada saat sekarang ini, dari masing-masing posisi itu boleh dikatakan kan saat sekarang ini pemain yang mempunyai kualitas cukup baik ya. Baik itu yang sudah terbiasa di starterkan atau sebagai cadangan. Tentunya komposisi pemain di masing-masing posisi itu sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya, baik itu kualitas secara person termasuk kerjasama tim itu sudah sangat bagus. Terutama bagaimana di masing-masing posisi itu mereka bersaing sangat ketat untuk memperebutkan bisa dijadikan starter, sehingga dengan demikian kan berkaitan dengan soal posisi di masing-masing pemain ini kan artinya saat sekarang ini betul-betul sudah sangat bagus lah ya, bersaing sangat bagus, nilainya pun juga tidak terlalu jauh, artinya hampir sama, sehingga dengan kondisi yang ada itu memudahkan pelatih untuk menstarterkan pemain itu sesuai dengan strategi yang akan dimainkan. Itu saat sekarang ini ya kondisinya. Oke, dengan tentunya kemenangan atas Australia dan juga Jordania yang tentunya sangat meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain kita. Bagaimana kemudian dari pelatih dan juga seluruh tim ini melihat chance atau peluang ya untuk bisa memenangkan semifinal ini? Ya, atau perempat final ini? Iya. Jadi dengan kita bisa masuk ke 8 besar, ini kan juga bagian dari sejarah yang bisa membuat anak-anak lebih terpacu semangatnya, lebih berkobar semangatnya. Nah, ini catatan ya, sehingga siapapun nanti lawannya, entah itu Korea ataupun Jepang, kita semua punya keyakinan pasti anak-anak punya semangat tinggi kepengen lolos gitu, karena memang kan dari awal kita mempersiapkan tim ini kan bukan untuk 8 besar, tetapi bisa sampai dengan semifinal dan final gitu loh. Sehingga ketika saya memberikan motivasi kepada para pemain, kita sama-sama memberikan briefing kepada para pemain dan kita diskusi dengan coach dan juga tim kepelatihan secara keseluruhan, semangat dan motivasi kita ini tinggi gitu loh. Apalagi dengan kondisi sekarang ini kita bisa masuk ke 8 besar dengan perolehan yang boleh dikatakan cukup membanggakan gitu. Ini sebenarnya sesuatu yang patut kita syukuri, dan insya Allah selalu saya sampaikan perjuangan, pengorbanan, usaha, dan doa, insya Allah itu akan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita. Kalau itu semua sudah kan ya kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa lah. Sudah maksimal lah. Ini persiapan juga, mohon maaf aja saya perlu sampaikan, ini persiapan tim untuk Piala Asia U23 ini kan kita mulai saat Lebaran, puasa. Sebelum Lebaran, kita pun lebarannya nggak di Indonesia, lebarannya di sana gitu, sehingga ya sama-sama kita berkorban inilah. Dan anak-anak juga semuanya ini kok happy, senang kok, dan tidak ada yang merasa ngeluh dan sebagainya. Mulai dari awal kita TC di Dubai itu yang perlu saya sampaikan. Kondisi real di lapangan. Iya. Persiapannya luar biasa, Kang Dede. Kalau Kang Dede melihatnya persiapan selama ini sejauh ini proses yang sudah dilalui tentunya oleh tim kita, dan bagaimana melihat peluang atau chance dari skuad kita ini? Kalau peluang sih semua ada peluang, kan seperti itu ya. Karena apa, saya lihat waktu grafik permainan anak-anak ini
terus meningkat, mulai dari Qatar, lawan Australia, terakhir lawan Jordania, itu sangat baik sekali. Kerja sama tim baik, lini mulai dari belakang, tengah, depan sangat baik sekali. Nah itu bisa dipertahankan, karena apa? Starter yang di 11 pertama bermain, itu Sinteyong tidak banyak perubahan di situ. Sembilan pemain itu, yang pemain lokalnya itu tetap di situ, terus bermain. Hanya pemain asingnya atau naturalisasinya adalah Strike atau Habner atau Ivan Jenner, kan seperti itu. Hanya 3 itu aja. Tapi yang lainnya itu pemain-pemain kita. Nah, saya sih berharap teman-teman ini atau adik-adik ini tetap fokus, ya, tetap fokus. Jangan puas dengan hasil yang di babak penyisihan di grup itu seperti itu. Fokus bahwa lawan yang akan dihadapi adalah lebih kuat, lebih berprestasi, kualitasnya kita tahu. Jadi tetap fokus, semangat, kerja keras. Karena modal itu adalah terpenting buat bisa memenangkan pertandingan itu sendiri. Oke, tentunya ini menjadi catatan-catatan penting. Terakhir Pak Barji, langkah selanjutnya ini yang saat ini tengah dipersiapkan seluruh skuad dan juga tim pelatih tentunya seperti apa untuk dalam jangka dekat ini, Pak Barji? Ya, rutinitas yang sudah kita lakukan kaitannya dengan menyiapkan anak-anak nih ya. Kita sudah tahu kondisinya akan masuk 8 besar dan kita sudah tahu bahwa lawan kita kalau tidak Korea, Jepang. Tentu ini kan pasti akan menguras energi, tenaga, pikiran. Nah tentu berkaitan dengan itu yang selalu kita tekankan itu adalah bagaimana menguatkan mental para pemain. Yang kedua, bagaimana meningkatkan fisik para pemain. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan disiplin para pemain. Yang keempat, selalu fokus dan bagaimana strategi yang sudah diajarkan itu harus betul-betul bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain. Karena kan berkaitan dengan strategi ini kan yang selalu diingat-ingat terus, baik itu saat di classroom maupun pada saat praktek di lapangan. Itu yang menjadi kata kunci ya untuk pertandingan di 8 besar itu. Baik, seperti itu. Baik, kita tentunya akan tunggu ya siapa yang akan menjadi lawan dari Timnas Garuda dan tentunya doa kita semua supaya semua proses ini bisa berjalan dengan lancar dan juga pelatih kita atau pemain-pemain kita ini juga tentunya tetap terjaga terus mentalitasnya. Terima kasih sekali lagi Pak Sumarji, terima kasih juga Kang Nedi Sulaiman sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, dan pemirsa, ini juga menjadi akhir dan juga penutup di Apa Kabar Indonesia Malam kita pada malam hari ini.